mengucapkan Dirgahayu yang ke-76 Republik Indonesia semakin jaya, jaya, jaya. Bagi kalian pecinta sepak bola, utamanya pendukung timnas Indonesia, tentu sedang gak asing kan dengan Oktomaniani. Yap, dia adalah salah satu bintang lapangan hijau andalan Indonesia pada masanya. Namun belakangan ini, Oktomaniani sudah cukup lama tidak terlihat di kompetisi bola tanah air. Lalu bagaimana kabarnya saat ini? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah transformasi pemain bola timnas Oktomaniani. Awal karir Octavianus Maniani atau yang lebih dikenal dengan nama Oktomaniani adalah seorang atlet sepak bola kelahiran Jayapura 27 Oktober 1990 silam. Ia memulai karirnya sebagai bintang lapangan hijau di usia 20 tahun dengan bergabung pada klub PSMS Medan pada musim 2008 hingga 2009. Selesai memperkuat PSMS Medan, Okto kemudian semakin populer sejak dirinya bergabung dengan Sriwijaya FC dan mengikuti ajang Piala AFF 2010. Tapi sayang, penampilan perdananya belum bisa membawa timnas Indonesia untuk meraih gelar juara. Namun meski demikian, Okto ternyata berhasil menunjukkan penampilan gemilangnya hingga sempat masuk ke dalam daftar 10 pemain potensial Asia yang layak bermain di Eropa. Wah, nice try banget kan guys? Aksinya ini pun kemudian membuat Rahmat Darmawan, juru taktik timnas Indonesia U23 jatuh hati. Alhasil, Okto dipanggil kembali untuk tampil di SEA Games 2011. Sayangnya, Indonesia kala itu belum rezeki meraih medali emas setelah dijegal Malaysia di partai final. Sampai di sini tentu karir Oktomaniani semakin melejit ya guys. Tapi kalian harus tahu nih, bahwa sejak selesai SEA Games 2011, karirnya ternyata semakin menurun. Hal ini dikarenakan dirinya beberapa kali berulah dengan tindakan-tindakan tidak disiplin. Pada tahun 2015 misalnya, Okto yang kala itu bergabung dengan Borneo FC sempat bermain sinetron sehingga sibuk syuting. Karena itu Borneo FC kemudian memutus kontrak dengannya. Tak berhenti sampai di situ, Okto lagi-lagi berulah tidak disiplin ketika membela Persewar Waropen di Liga 2 2019 yang berhadapan dengan Mitra Kukar. Pada saat itu, Okto menusuk perut wasit dengan gagang bendera sehingga dilarang bermain selama 6 bulan dari Komdis PSSI. Selepas menjalani hukum tersebut, Oktomaniani kemudian dikontrak oleh klub Persiba Balikpapan hingga saat ini. Agama. Soal agama kalian pasti udah pada tahu kan guys, kalau Oktomaniani adalah seorang atlet beragama Kristen. Di laman Instagram pribadinya, Okto begitu sering mengabadikan momen ketika merayakan Natal, dan tentunya bersama keluarga. Misalnya dalam postingan yang satu ini, Oktomaniani merayakan hari Natal yang sekaligus bertepatan dengan ulang tahun sang putri. Tidak hanya itu, Okta juga beberapa kali memposting fotonya sedang berdiri di depan pohon Natal. Dan satu lagi nih, Oktomaniani beberapa kali membagikan momen ketika ia memboyong anak-anaknya untuk beribadah ke gereja. Kisah cinta. Nah, bercerita tentang kisah cinta, nampaknya bintang lapangan yang satu ini punya cerita yang menarik nih guys. For your information, Okto adalah salah satu pesepak bola paling bucin dan setia. Lihat aja nih, doi berani menikahi sang kekasih yang bernama Miriam Magdalena Worombio ketika masih berusia 21 tahun.
Sebelumnya, Okto dan Miriam sudah dekat sejak tahun 2007, di mana Miriam adalah salah satu fans dari Okto yang ternyata berhasil menaklukkan hatinya. Pernikahan keduanya pun dilaksanakan pada tanggal 17 Desember tahun 2011 di Gereja Immanuel Ahmadi, Jayapura, Papua. Ketika ditanya soal pilihannya berani menikah muda, Okto menjawab bahwa menikah membuatnya lebih bertanggung jawab dan bertindak dengan perhitungan yang matang. Adapun hasil dari pernikahannya sudah hadir 3 orang anak yang menggemaskan. Mereka adalah Ben Elia Maniani, Karin Dorce Maniani, dan Serginho Maniani. Romantis banget ya guys. Kita doain semoga langgeng hingga maut memisahkan. Amin. Keluarga. Tak hanya romantis kepada sang istri dan anak, rupanya Okto Maniani juga terkenal lembut dan sangat manis kepada keluarganya loh guys. Terutama kepada kedua orang tuanya, Bapak Benjamin Maniani dan Ibu Doreen Cemai. Meski memiliki karir yang menanjak tajam sejak Piala AFF 2010, keluarganya mengaku bahwa Okto tidak pernah berubah sama sekali. Ia masih sangat peduli dengan keluarga dan tidak pernah sombong akan popularitas yang diraihnya. Salah satu buktinya adalah Okto segera merenovasi rumahnya di kampung agar Maniani fans bisa beristirahat dengan nyaman. Bahkan Okto juga tak pernah malu membantu keluarga menjual ikan hingga mengangkat sagu untuk dipasarkan di kampung halaman demi membantu perekonomian keluarga. Makanya nih guys, Bang Okto dijuluki si mungil yang sayang keluarga lo di kampungnya. Cocok banget nih ditiru para bintang baru, iya kan guys? Skill memukau. Termasuk sebagai pemain bola dengan bakat yang mumpuni, Okto Maniani tentu saja memiliki kelebihan di bidang bola sepak. Beberapa skill yang dimilikinya, seperti kecepatan dalam berlari, serta permainan gocekan yang sangat mampu mengelabui lawan. Ditambah lagi kemampuannya mengolah pergerakan bola, membuatnya seringkali merepotkan pihak lawan. Padahal, jika dilihat secara postur tubuh, Okto memiliki postur yang mungil. Namun sepertinya hal ini justru menjadi pendukung aksinya di lapangan ya guys, biar semakin lincah dan gesit gitu deh. Oh iya, Okto juga beberapa kali terekam membuat gol mustahil. Misalnya dalam video berikut ini. Okto berhasil mencetuskan sebuah gol setelah mendapat operan sudut dari kawannya. Padahal bola udah hampir menyentuh tim lawan, tapi masih mampu disambar oleh Bang Okto. Wih nih, pantas jadi idola ya guys. Wong handal gitu. Karir sekarang. Setelah karir sepak bolanya menurun, Okto Maniani tetap bersepak bola meski tak seintens sebelumnya. Kini ia juga disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai ASN atau aparatur sipil negara di wilayah Raja Ampat, Papua. Ia lulus sebagai seorang PNS sejak tahun 2016 dan tetap menjalankan rutinitas sepak bolanya. Nah, baru-baru ini Bang Okto juga sempat viral loh guys, karena memilih untuk terjun ke dunia politik. Ia memilih Partai Gelora Indonesia sebagai kendaraan politiknya sejak 12 Agustus 2021. Dengan bergabungnya sang bintang lapangan hijau, para petinggi Partai Gelora berharap semoga keikutsertaannya bisa membawa angin baik bagi parpol. Pasalnya, Okto Maniani adalah seorang idola yang sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Wah, sukses selalu ya Bang dengan karirnya.
Nah, sampai di sini kalian ada tanggapan nggak? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komen ya. Thank you, update lovers.